lagi, perkenalkan nama saya Stefania Lupan, NPM 33230062. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Sosiologi Pendidikan tentang pilihlah salah satu ahli sosiologi dan sosiologi pendidikan yang ada di luar negeri maupun ada di Indonesia. Baik, saya akan memilih Prof. Dr. Basil Bernstein sebagai ahli sosiologi pendidikan dari luar negeri untuk tugas saya. Profil lengkap Prof. Dr. Basil Bernstein. Nama lengkap Basil Bernstein. Lahir 1 November 1924, London, Inggris. Kebangsaan Inggris. Pendidikan London School of Economy, University College London. Karir dan kontribusi seorang sosiolog dan ahli sosiologi pendidikan yang sangat berpengaruh. Dikenal luas atas teorinya tentang kode bahasa dan bagaimana kode ini terkait dengan kelas sosial dan presentasi pendidikan. Bekerja sebagai profesor dan Institute of Education, University of London. Karirnya memberikan wawasan penting tentang bagaimana struktur sosial mempengaruhi cara individu berkomunikasi dan belajar lingkungan pendidikan. Pemikirannya memiliki dampak signifikan pada kebijakan pendidikan, terutama dalam upaya mengatasi kesenjangan pendidikan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. Teorinya, saya memilih teori kode bahasa Long Codes dari Basil Bernstein. Teori ini mengatakan bahwa kelas sosial yang berbeda cenderung menggunakan pola komunikasi atau kode bahasa yang berbeda, yang kemudian mempengaruhi bagaimana individu memahami dan berinteraksi dengan dunia, termasuk di lingkungan pendidikan. Bernstein membedakan dua jenis kode bahasa utama. Yang pertama, kode terbatas. Kode ini cenderung digunakan oleh individu dalam kelompok sosial yang memiliki pemahaman bersama yang kuat dan konteks komunikasi yang sangat jelas. Ciri-cirinya meliputi penggunaan kalimat pendek, struktur sintaksis sederhana, banyak penggunaan kata ganti, kita, mereka, dan makna yang lebih implisit atau bergantung pada konteks bersama. Kode yang kedua adalah kode elaborasi. Kode ini lebih sering digunakan dalam konteks lebih yang formal atau dengan orang yang memiliki latar belakang atau pemahaman yang berbeda. Ciri-cirinya meliputi penggunaan kalimat yang kompleks, struktur sintaksis yang lebih beragam, penggunaan kata sifat dan kata keterangan yang lebih deskriptif, dan makna yang lebih eksplisit dan kurang bergantung pada konteks bersama. Menurut Bernstein, kelas pekerja cenderung lebih dominan menggunakan kode terbatas, sementara kelas menengah dan atas lebih cenderung menggunakan kode elaborasi. Hubungan dengan bidang pendidikan, teori kode bahasa memiliki implikasi yang signifikan dalam bidang pendidikan karena lingkungan sekolah dan proses pembelajaran seringkali menggunakan elaborasi. Cenderung menggunakan bahasa yang eksplisit, memberikan instruksi yang detail, dan mengharapkan siswa untuk dapat memahami dan menggunakan bahasa yang serupa dalam menjawab pertanyaan dan penyelesaian tugas. Siswa dari latar belakang kelas menengah dan atas yang telah terbiasa dengan kode elaborasi di rumah memiliki keuntungan dalam sistem pendidikan. Mereka lebih mudah memahami instruksi guru, mengekspresikan ide-ide mereka secara verbal,
dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Sebaliknya, siswa dari latar belakang kelas pekerjaan yang lebih terbiasa dengan kode terbatas mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan merespon tuntutan bahasa di sekolah. Mereka mungkin merasa kesulitan untuk mengartikulasikan pemikiran mereka secara eksplisit, memahami instruksi yang kompleks, dan berpartisipasi dalam diskusi yang membutuhkan penggunaan bahasa yang lebih formal dan abstrak. Hal ini dapat berkontribusi pada kesenjangan presentasi akademik antara siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Bernstein menekankan bahwa sistem pendidikan perlu menyadari perbedaan kode kebahasaan dan mengembangkan strategi pengajaran yang dapat membantu siswa, terutama mereka yang terbiasa dengan kode terbatas, untuk mengembangkan kemampuan menggunakan kode elaborasi yang dibutuhkan untuk berhasil dalam pendidikan. Ini bukan pendidikan. Contoh nyata dalam diskusi kelas, siswa yang terbiasa dengan kode elaborasi mungkin lebih mudah untuk 1. Menyampaikan pendapat mereka dengan kalimat yang terstruktur dan argumentasi yang jelas. 2. Memahami dan merespon pertanyaan guru yang kompleks dan abstrak. 3. Berpartisipasi dalam diskusi yang membutuhkan elaborasi ide dan analisis konsep. Sementara itu, siswa yang lebih terbiasa dengan kode terbatas mungkin yang pertama memberikan jawaban yang singkat dan kurang detail. Kedua, mengandalkan pemahaman implisit dan merasa kesulitan untuk mengekspresikan pemikiran mereka secara verbal. 3. Kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam diskusi yang membutuhkan penggunaan bahasa yang lebih formal. Implikasi dari teori Bernstein dalam praktik pendidikan adalah pentingnya bagi guru untuk yang pertama, menyadari adanya perbedaan kode bahasa di antara siswa mereka. Yang kedua, menggunakan bahasa yang lebih eksplisit dan elaboratif dalam memberikan instruktur dan menjelaskan konsep. Yang ketiga, membantu siswa yang terbiasa dengan kode terbatas untuk mengembangkan kemampuan menggunakan kode elaborasi melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang mendorong penggunaan bahasa yang lebih kompleks dan reflektif. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan mendorong semua siswa untuk berpartisipasi aktif dalam komunikasi verbal. Baik, inilah hasil presentasi tugas UTS. Sekian dan terima kasih.